Pada tutorial sebelumnya, kita telah mengenal hukum induksi Faraday yang dapat ditulis sebagai epsilon sama dengan minus n dV per dt. Dalam bahasa yang sederhana, tegangan kikil akan muncul ketika terjadi perubahan flux magnetik. Padahal, flux magnetik itu sendiri terdiri dari 3 besaran, yaitu B, A, dan cos theta. Nah, pada seri ini, kita akan mempelajari suatu kondisi di mana nilai B dan cos theta adalah tetap, jika keduanya bisa dieksklud dari d per dt. Perhatikan sistem di samping. Sebuah kawat konduktor berbentuk U terlentang di bidang XY. Di sela-sela kakinya disibukkan kawat lurus. Kawat ini bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Sebut saja sebagai slider. Misalkan, di sana terdapat medan magnet eksternal menuju sumbu Z negatif atau masuk ke dalam bidang XY. Garis medan magnet ini dapat diwakili oleh tanda cross. Nah, sekarang geser slider ke kanan atau menuju sumbu X positif. Ternyata, jumlah garis medan magnet yang melalui loop tertutup semakin banyak. Berdasarkan hukum Lenz, medan magnet induksi akan terbentuk, arahnya keluar dari bidang gambar atau menuju sumbu Z positif. Untuk menghasilkan medan magnet induksi seperti ini, arus induksi akan mengalir melalui loop, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam seperti yang dilihat pada gambar. Untuk merumuskan besar tegangan gigi L, misalkan panjang slider adalah L, dan lebar bersih panjang adalah X. Maka luas loop tertutup A sama dengan Lx. Sekarang perhatikan, jika slider digeser, terlihat bahwa nilai L adalah tetap, sehingga L bisa dieksklud dari perhitungan d per dt. d per dt tidak lain adalah V, atau kelajuan slider. Yang perlu diperhatikan adalah positif atau negatif dari V tidak ditentukan oleh arah dari slider, akan tetapi dari perubahan luas loop tertutup. Jika luas loop tertutup semakin besar, maka nilai V adalah positif. Sebaliknya, jika luas loop tertutup adalah semakin kecil, maka nilai V adalah negatif. Dalam kasus ini, jumlah lingkaran kawat adalah 1, sehingga N sama dengan 1. Dan sudut antara vektor normal luas dan vektor medan magnet eksternal theta sama dengan 180 derajat. Sehingga nilai tegangan gigi L-nya adalah epsilon sama dengan minus BLV cos 180 derajat, sama dengan BLV. Epsilon adalah positif, artinya arus induksi akan mengalir berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam. Ada banyak sekali variasi. Asalkan kita mengenal prinsip arus induksi dari tutorial sebelumnya, kita bisa mengetahui nilai epsilon dengan mudah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya.